Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Robji Saada dan di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen keuangan ya. Dari mata kuliah Teknopreneur. Di sini akan membahas tentang bagaimana martabak manis Dimas ini berjalan ya. Oke, di sini kita masuk ke kasus pertamanya. Di sini kita punya tokoh dengan nama Dimas ya. Dimas adalah seorang penggemar berat martabak dengan bakat yang luar biasa dalam menciptakan variasi rasa yang unik. Bermimpi untuk membuka sebuah gerai martabak yang inovatif dengan resep istimewa. Dengan kecintaannya pada dunia kuliner dan kreativitas yang memukau, Dimas berambisi untuk menggoda lidah pelanggan dengan martabaknya yang lezat dan cita rasa yang tak terlupakan. Setelah melakukan penelitian pasar dan mendapatkan masukan dari teman-teman kulinernya, Dimas yakin bahwa dalam setahun pertama usahanya bisa menjual 50.000 porsi martabak dengan omset mencapai 300 juta per tahun dengan asumsi penjualan 100 porsi per hari yang buka 25 hari per bulannya. Jadi di sini kita mempunyai toko Dimas yang dia itu seorang yang benar-benar suka sama martabak ini, dan dia juga merupakan salah satu orang yang inovatif gitu, inovatif dengan rasa-rasa yang baru gitu. Jadi dia kepikiran untuk membuka sebuah gerai atau toko martabak untuk mengenalkan cita rasa baru yang dia buat tersebut. Jadi dia di sini mempunyai asumsi nih, jika misal dia menjual martabak dengan variasi rasa yang diciptakan, maka akan terjual sampai 50.000 porsi martabak dengan omset yang mungkin mencapai 300 juta. Jadi Dimas orangnya sangat suka martabak ini. Oke, kita masuk ke selanjutnya. Jadi untuk mencapai target omsetnya, Dimas belum mempersiapkan hal-hal berikut. Jadi dia akan mempersiapkan hal-hal yang ada di bawah ini. Yang pertama merupakan peralatan produksi. Dimas memperkirakan nilai peralatan produksi sekitar 15 juta. Jadi Dimas ini memperkirakan peralatan apa saja yang diperlukan untuk membuat martabak. Contohnya kayak palu besar gitu ya, untuk kompor, untuk wajan-wajan martabaknya, dan untuk pisau apa segala macamnya kan, untuk bagian dari raknya atau apanya gitu. Jadi dia sudah memperkirakan hal tersebut akan habis sekitar 15 juta. Kemudian untuk tempat perjualan, biaya sewa diperkirakan sebesar 10 juta per tahun atau per bulannya sekitar 800 ribuan gitu ya. Jadi biaya sewa ini kemungkinan dimasukkan bukanya di stand-stand kecil ya, atau bisa saja ini bisa dibuat di kafe dengan 800 ribu per bulan. Itu sudah cukup murah ya untuk sebuah stand makanan nih. Oke, ini untuk selanjutnya ada bahan-bahan habis pakai yang rata-rata pengeluaran untuk
Dimas mengelola timnya dengan 3 karyawan, masing-masing memiliki gaji sebesar 1 juta per bulan ya. Jadi masing-masing karyawan tuh gajinya 1 juta per bulan. Dimas juga memiliki dana tunai sebesar 50 juta. Jadi Dimas ini pegangan uangnya itu 50 juta ya, kasnya bisa dibilang ya. Pengelolaan sumber daya manusia dan keuangan ini menjadi kunci penting bagi Dimas dalam menjalankan usaha Martabak agar dapat mencapai target omset yang ditetapkan. Tentu saja ya, pengelolaan keuangan dan kemanusiaan ini sangat berpengaruh bagi jalannya sebuah bisnis ya, agar bisnis tersebut tidak mengalami sebuah kerugian yang mengakibatkan kebangkrutan. Jadi diperlukan manajemen yang baik. Oke, kita lanjut. Biaya bahan baku dan habis pakai dalam usaha Martabak Dimas diestimasi sekitar 8.000 per porsi. Untuk kegiatan pemasaran, Dimas menganggarkan biaya sebesar 150.000 per bulan. Sementara biaya administrasi dan operasional lainnya diperkirakan sekitar 30.000 per bulan. Harga jual produk Martabak yang ditetapkan oleh Dimas adalah sebesar 12.000 per porsi. Dalam upaya memberikan nilai tambah kepada pelanggan setianya, Dimas juga mencadangkan piutang sebesar 500.000 per bulan. Semua perhitungan ini menjadi bagian dari strategi bisnis Dimas untuk menjaga keseimbangan antara biaya dan pendapatan guna mencapai target omset yang diharapkan. Dimas memanfaatkan sepeda motornya yang memiliki nilai sekitar 15 juta untuk keperluan pengantaran pesanan dalam operasional usahanya. Dalam tahap awal ini, Dimas belum melunasi pajak bisnisnya, mengingat masih berada pada fase awal pengembangan usaha martabaknya. Pemanfaatan aset dan pengelolaan kewajiban pajak menjadi bagian dari strategi dalam pengelolaan keuangan usahanya dengan baik. Nah, sini Dimas belum mendaftarkan, mungkinnya belum mendaftarkan pajak di bisnisnya itu ya, karena bisnis ini juga baru dimulai dan ini semua ini masih perkiraan dari berapa dana yang dihabiskan gitu. Jadi kemungkinan jika semua sudah berjalan atau berjarak 1 tahun dari sejak bisnisnya dibuka dengan omsetnya sudah mencapai dari ketentuan yang undang-undang tetapkan dana perpajakan bisnisnya, maka kemungkinan Dimas juga akan membayar atau mendaftarkan bisnisnya ke Dirjen Pajak ya. Oke, di sini kita akan membahas lanjut ke pro forma neraca ya. Di sini memiliki aktiva tadi kas setaranya 70 juta, peralatan produksi 15 juta, piutang dagang 400.000, total aktiva 85.000. Di sini ada pasiva, utang bank itu 25 juta, modal sendiri 60 juta, total pasiva tuh 45 juta. Di sini kita memiliki modal kerja ya, modal kerja aktiva lancar. Kemudian aktiva lancar dikurangi utang lancar ya. Ini aktiva lancarnya itu adalah kas dan setara kas dari 70 juta tadi ditambah piutang dagang yang 400.000 tadi, jadi totalnya 70 juta 400.000. Dan di sini utang lancar sama dengan utang bank jadi 25 juta ya. Modal kerja tuh 70 juta tadi yang di atasnya dikurang utang bank, sisa 45 juta 400.000. Kemudian di sini ada pro forma laporan laba rugi. Di sini kita mendapatkan pendapatan penjualan sekitar 500 juta ya. Ini mungkinan dibesarkan lagi limit dari perkiraan tadi. Ini kemudian ada biaya pokok penjualan di mana bahan baku tuh 400 juta di 50.000 porsi ya. Untuk 50.000 porsi ini bahan bakunya itu habis sekitar ya 400 juta ini ya. Kemudian laba kotornya tuh kita masih punya laba kotor tuh sekitar 100 juta. Untuk biaya operasionalnya kita memiliki gaji karyawan itu 24 juta, 2 orang dikali 1 juta tadi ya. Jadi gaji karyawan 1 juta per bulan dikali 12 itu 24 juta. Oke, untuk biaya sewa tempat ini ada 10 juta ya. Jadi tadi 10 juta biaya sewa tempatnya untuk per tahun ya. Untuk biaya pemasaran di sini 2 juta itu yang dimana per bulannya itu habiskan 166.000, kita genapkan ini 167.000 gitu ya, dan kita genapkan lagi menjadi total 2 juta lah untuk biaya pemasaran. Kemudian untuk biaya administrasinya ini 500.000, ini sekitar
sekitar 42 ribuan per bulan yang digenapkan jadi 500 ribu. Kemudian total biaya operasionalnya adalah 36.500.000 dan memiliki laba bersih 63.500.000. Kemudian di sini ada margin keuntungan ROA dan ROE. Margin keuntungannya ini laba bersih per penjualan. Ini dimana laba bersihnya tadi 63.500 dikurangi penjualannya 500.000 yang hasilnya akan mendapatkan hasil 12,70% ya. Kemudian di sini ada ROA return on asset dimana laba bersih itu dibagi dengan aktiva ya, tadi total aktiva tadi ya 85 juta. Laba bersih per total aktiva yang hasilnya adalah 74.71%. Kemudian ada return on equity-nya, kita mendapatkan di sini laba bersih dibagi modal sendiri itu hasilnya adalah 105,83% ya. Dan kita lanjut di kemampuan bayar utang dari bisnis di sini. Kita mempunyai current ratio